Nah pemirsa, saat ini saya berada di Pasar Seni Ancol dan disinilah terdapat kisah Mbah Broto yang pernah melukis sosok Mariam atau si manis jembatan Ancol. Dan saat ini saya akan mencari kesaksian salah satu pelukis yang memang mengenal sosok Mbah Broto. Cerita si manis jembatan Ancol minta dilukis adalah legenda di antara seniman pasar seni. Sudah bertahun-tahun, Mbah Broto, seniman yang didatangi si manis, ikut menghilang secara misterius. Tapi hingga saat ini, nama Mbah Broto identik dengan lukisan si manis. Di pasar seni, kisah pergumulan Mbah Broto dengan si manis jembatan Ancol juga selalu menjadi cerita yang tak habis dikisahkan ulang. Permisi Pak. Oh, selamat sore Mbak. Sore Pak, saya Soraya Imam. dari di luar Nalar. Oh, Pak Imam, ini saya pengen tanya-tanya mengenai mitos lukisan si manis jembatan Ancol yang pernah dilukis sama Mbah Broto katanya. oh iya. Itu boleh diceritakan Pak gimana kok sampai bisa ngelukis gitu? Ya itu sebenarnya hal biasa aja. Kan si manis, kebanyakan si manis hadir, terus lewat fisiknya atau hadir baru kita lukis. Meskipun tuh tidak akan berwujud secara materi, tidak berwujud orang. Manusia. Hanya Mbah Broto aja yang bisa lihat. Mbah Broto saat itu hanya Mbah Broto yang bisa melihat. Ya. Jadi Kalau dilukis. berwujud seperti manusia yang lain juga bisa melihat, itu tidak mungkin. Itu kira-kira kejadiannya kapan? Itu sekitar tahun, saya ketemu Mbah Broto itu tahun 85. Tahun 85, itu udah lama banget loh. Saya ketemu Mbah Broto. Mbah Broto adalah seniman lukis di Pasar Seni Ancol. Ia termasuk seniman generasi pertama yang menempati pasar seni. Konon, ia seorang pelukis kenamaan yang menganut kejawen. Itu pula riwayat yang membawanya bertemu dengan si manis yang minta dilukis. Berarti Pak Imam kenal sama Mbah Broto? Ya kenal sekali lah. Sosoknya Mbah Broto itu kayak gimana sih Pak? Ya sebagai seorang spiritualis atau supranatural, Yang juga ya melukis ya? mayoritas ciri-cirinya seperti itu, sama aja, beruwuk. Cuma wajahnya Mbah Broto itu cerah, terang aja. Kayak bercahaya. Ya, segar gitu. Setelah kejadian Mbah Broto didatengin sama si manis, itu Mbah Broto pernah cerita nggak ke Pak Imam? Ya, ceritanya hadir dilukis gitu aja. Berarti Ya, itu permintaan dari si manis itu si manis sendiri. sendiri. Tapi Pak Imam pernah melihatkah lukisannya? Oh, saya pernah lah. Itu bagaimana Pak? Ya, itu benar lukisannya. Mbah Broto memang punya kemampuan untuk Melihat. melihat atau berada di wilayah itu. Itu kalau saya menyebutnya itu lukisan arwah itu. Pak Imam kira-kira bagaimana sih Pak bentuk detail dari lukisannya, dari sosok si manisnya itu juga Ya, yang Bapak lihat? saya lihat dari lukisan itu, dari sinar matanya, si manis itu kayak nyimpen kesedihan aja. Oh, terlihat dari wajahnya ya matanya. Ya, itu tersimpan. Saya kira itu akan melekat. Masih kayak Ya, ada sampai sesuatu yang di kapanpun, belakang ya. ya. Terjadi sesuatu dan memang disimpan sama si manis. Ya. Tapi dari sosoknya cantik, wanita seperti apa bisa digambarkan Pak? Ya lumayan manis lah itu. Si manis itu. Ya kalau cantik manis lah. Ya termasuk bunga desa kalau Oh ya iya, sebutannya ya. Dan inilah kisah klinik salah satu seniman terdahulu yang juga sang supranatural, Mbah Bugal, yang sempat menorehkan cat air di atas kanvas untuk melukiskan para cantik dari arwah si manis jembatan Ancol.
Saya melukis lukisan Bunda Maryam atau Siti Aisyah itu pada tahun 2011. Ini karya saya. Saya lukis waktu di Ancol ya, waktu di Ancol. Saya melukis tidak hanya imajinasi belaka, tapi saya melakukan dialog dengan goib Bunda Maryam atau Siti Aisyah. Dengan imajinasi saya dialog dengan batin saya, dengan Bunda Maryam, dan saya melihat Bunda Maryam dengan mata batin saya, dan saya dialog dengan mediumisasi lewat ke raga salah satu murid saya. Dari situ saya berbincang-bincang dialog, saya mau melukis, ciri-cirinya begini. Nah terus saya lukis, begitu saya lukis jadi saya dialogkan lagi sama Bunda Maryam. Bunda Maryam, lukisan Bunda udah jadi, mohon dikritik kekurangannya apa. Dan nambahin, oh saya pakai kerudung, mata saya begini, jatalatnya sini, terus mukanya agak lebar, udah saya bikin lagi. Dialog tajam, mendengar langsung petuah sang arwah lewat mediator pun kerap dilakukan sebelum menggambarkan wujud leluhur si manis Jembatan Ancol. Bahkan Bunda Maryam itu sempat siap diwawancari di depan publik, masyarakat banyak di Ancol, mau bikin fenomenal di Ancol. Waktu itu sudah di ACC, panitia dari pihak Pasar Seni sudah, tapi nggak jadi karena sesuatu hal. Lukisan Maryam si manis Jembatan Ancol hingga saat ini menjadi satu-satunya lukisan yang dipesan oleh makhluk halus. Meski banyak lukisan arwah, tapi yang dipesan langsung oleh sesosok lelembut hanya lukisan Mbah Broto. Dan ajaib, sejak menghilangnya Maryam, Mbah Broto ikut hilang. Tidak lama kemudian, lukisan sangat berharga itu ikut hilang. Assalamualaikum Pak. Pak, saya Soraya dari tim di luar nalar. Ini Pak, boleh sambil berdiri ya Pak? Oh silakan. Iya. Saya pengen tanya-tanya nih Pak mengenai lukisan tentang Maryam si manis Jembatan Ancol, memang sangat fenomenal. Itu menurut Bapak sebagai satu pelukis di pasar seni ini bagaimana Pak melihatnya? Oh ya, melihat cara pandang saya tentang si manis Jembatan Ancol itu memang keberadaannya memang ada. Memang ada dan kalau kita, saya pernah lihat waktu itu di tempatnya kiosnya Mbah Broto, tapi Mbah Broto setelah meninggal itu kita sudah melihat gitu. Jadi ada sesuatu di balik lukisan itu. Pernah melihat langsung gitu Pak lukisannya atau pernah juga didatangi selain Mbah Broto? Sebenarnya ada beberapa yang pernah ya kita sebenarnya sih melihat, tapi tidak bisa melihat secara langsung, tapi getaran si Bunda Maryam ini tetap ada. Nah pemirsa, sepertinya saya sudah sampai di rumah salah satu warga, yaitu namanya Mak Buyung, yang konon katanya pernah didatangi Maryam atau si manis Jembatan Ancol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mak, saya Soraya dari tim di luar nalar. Mak, dengar-dengar Mak Buyung ini katanya pernah didatengin sama Maryam. Emang itu kalau boleh tahu di mana Mak pas didatengin sama Maryam? Asal mulanya saya kan mau pergi dagang. Kamu dagang? Liwat Itu pas ketemunya tuh di mana? di rel. Oh di rel. Boleh diajak ke sana nggak saya Mak sama Mak? Bisa. Sekarang Iya, ditemenin di sama rel, Mak. Saya iya. pengen tahu persis gimana Mak ketemunya dan gimananya sih Mak. Boleh Mak? Boleh. Nah pemirsa, sekarang saya mau ke rel di mana tempat Mak Buyung ditemuin sama Maryam, atau sering sekali Maryam menampakkan dirinya di rel itu ya Mak ya.
Kita langsung saja pergi ke rel bersama Mak Buyung. Mari Mak. Iya. Seperti Mbah Broto, Mbah Uyung di Pademangan juga menjadi langganan didatangi Maryam. Sudah sangat sering ia bertemu atau sekedar melihat bayangan Maryam yang muncul di sekitar jembatan hingga rel kereta. Nah, ini tadi kan kata Mak ngelihatnya di rel ya. Iya. Berdekatan banget sama tempat tinggal Mak ya, memang di sebelah sini ya pemukimannya. Itu waktu itu bisa diceritain nggak Mak? Gimana Mak sampai ngelihat penampakan Maryam? Pas kata hujan rintik-rintik, ada suara ini orang jalan, tapi dilihat ada cewek cakep. Itu malam, pagi atau Enggak, siang? sore. Oh sore, memang persis di Jam rel 5, ini. Jam 5. Persis di rel ini. Iya, di sini. Kondisinya tapi gimana? dia langsung tuh. Oh, Dia jalan ke sana. Iya kan dia kejadiannya ke sono. Pas saya nyebrang nengok lagi nggak ada. Nggak ada, memang Nggak hanya ada. sekelibat, Mm-mm. sekelibat aja. Pakai kelomnya segini, kebayanya itu lancip. Kebaya. Lancip. Dia kan emang di situ dulu kejadian. Dulu kejadiannya. Tapi memang nggak mungkin ya Mak. Apa mungkin itu warga di sekitar pemukiman yang lewat? Nah waktu itu kan katanya Emak ketemu Maryam itu di sini ya Mak, di rel Ancol ini ya. Nah Iya. itu saya penasaran Mak, bagaimana kronologisnya sampai Emak bisa melihat Maryam yang katanya lewat di rel ini, Iya. Dianya ini bawa payung kata bawa payung. bawa payung namanya hujan rintik-rintik. Oh itu kondisinya hujan. Hujan rintik-rintik Malam kagak hari? gede enggak. Malam hari? Waktu siang nih jam 5. Sore jam jam 5. Iya pas nengok lewat sini. dianya saya kan mau nyebrang Oh, bawa nyebrang. dagangan. Dianya itu kata saya, ya Allah si ini liwat yang Maryam. yang punya Ancol kata saya. Memang sosoknya Maryam itu sebenarnya seperti apa sih Mak? Badannya kecil, Kecil? ramping, Wanita cantik ya, putih, terus si hidungnya mancung. rambutnya Iya kan rambutnya dikonde, panjang, rambutnya panjang dikonde, dia bawa payung. Baru dari sini ke situ, baru selangkah saya nengok udah nggak ada. Tapi seolah-olah putri-putri ya, Mak, pakai kebaya gitu ya tadi Mak bilang. kainnya tuh seperti putri dulu. Kainnya Iya yang dikenakan. lancip, lancip. Mak, selain melihat sosok Maryam ya, wanita yang cantik, berkebaya, pernah nggak sih Mak diliatin sama sosok yang lain? Karena kan Mak tinggalnya dekat banget dengan jembatan Ancol ya, dan juga Iya. rel yang konon katanya sering ada penampakan gitu. Pernah nggak Mak selain Saya tuh sama laki-laki satu, tapi dia mau ngituin saya. waktu itu? Tangannya udah begini, seperti pisang Ambon. Tangannya besar gitu ya? Tangan jeriginya. Kata saya ngomong jangan suka jahil ya. Saya ini orang susah mau dagang di Ancol ngasih makan tukang perahu. Kalau itu pergi aja kan saya nggak ngeganggu. Terima kasih ya Mak udah Iya, iya, nemenin Nek. saya. Terima Iya, kasih Nek. banyak. Saya masih terus menelusuri kisah si manis jembatan Ancol ini. Iya. Nah pemirsa, sekian informasi yang saya dapat dari Mak Buyung yang memang lokasi tempat tinggalnya dekat sekali dengan jembatan Ancol ini. Mari Mak. Iya. Sudah lebih 2 abad menurut versi Siti Airah, cerita hantu si manis jembatan Ancol tetap menggerayangi imajinasi warga di sekitar jembatan Ancol. Bahkan seorang penduduk Pademangan pernah melihat si manis berada di rel tidak jauh dari jembatan Ancol. Dia berdasarkan ini nggak ada dong gentayangan. Terus gimana dong kalau ternyata kita misalnya lewat jembatan Ancol, ada perempuan pakai baju kuning katanya segala macam, itu kan si manis jembatan Ancol.
Itu yang pertama adalah kerjaannya si Syaitoni Rojim, kerjanya si jin. Karena apa? Kalau dalam kitab Bukhari, hadis Fathul Bari, jin itu memang punya 3 sifat. Sifat yang pertama, tatirun. Mereka itu bisa terbang ya. Kalau bahasa kita ngeliat kuntil, hihihi, itu terbang. Yang kedua, dia bisa menyerupai binatang-binatang yang dalam hadis mah seperti misalnya kalajengking, ular hitam, semuanya serba hitam, itu pasti dia. Dan yang ketiga, dia bisa menyerupai siapa saja. Jin tahu nih kalau manusia tuh takut, besok-besok dia nyerupain deh si Maryam tadi. Jadi ini adalah ulahnya jin-jin yang memang tidak soleh gitu ya, jin-jin yang memang pengen gangguin manusia. Setiap kejadian yang terjadi di luar nalar seseorang pasti selalu dikaitkan dengan mitos yang berselimut misteri. Pemirsa, demikianlah penelusuran kami terkait si manis Jembatan Ancol. Saya Soraya Diva di luar nalar.